kedua akan menjelaskan tentang unsur golongan 2A. Pertama-tama, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nofisma, absen 22 sebagai moderator. Dan saya Livia Saharani Effendi, absen 2. Dan perkenalkan, nama saya Isna, absen 15. Dan perkenalkan, nama saya Naya Nafisari Anugraha, absen 21. Dan perkenalkan, nama saya Rizky Salasari, absen 28. Dalam video ini kami akan memberikan penjelasan tentang unsur golongan 2A logam alkali tanah. Yang pertama tentang definisi logam alkali tanah akan dijelaskan oleh Adistia Syahrani Effendi. Yang kedua tentang sifat-sifat logam alkali tanah akan dijelaskan oleh Naya Nafisa Arya Nugraha. Yang ketiga tentang reaksi-reaksi logam alkali tanah akan dijelaskan oleh Risma Nurmala Sari. Yang keempat tentang kegunaan logam alkali tanah akan dijelaskan oleh Marsha Salsabila. Dan yang terakhir tentang dampak negatif dari logam alkali tanah akan dijelaskan oleh Isnaini Mufidah. Definisi logam alkali tanah. Unsur-unsur golongan 2A dalam sistem periodik logam alkali tanah terdiri dari 6 unsur yang terdapat di golongan 2A. Logam-logam ini umumnya memiliki reaktivitas yang tinggi dikarenakan kulit es merupakan kulit terluar dari logam ini. Pemberian label tanah bukan tanpa makna. Seluruh unsur-unsur ini dapat ditemukan di tanah, baik dalam bentuk batuan atau dalam kerak bumi. Berikut ini unsur-unsur yang terdapat dalam golongan 2A. Strontium berwarna perak, barium berwarna perak kuning, berilium berwarna perak, magnesium berwarna perak, kalsium berwarna perak, hampir putih bersih tetapi akan teroksidasi jika terekspos kepada udara dan berubah menjadi hitam. Sifat-sifat fisis logam alkali tanah. 1. Mempunyai konfigurasi elektron Ns2. 2. Reduktor yang kuat. 3. Logam yang relatif lunak. 4. Memberikan warna spektrum yang khas kalsium merah karmin, strontium kuning, dan barium ungu. Mempunyai kerapatan yang tinggi dan mempunyai titik leleh dan titik didih yang tinggi. Sifat-sifat kimia logam alkali tanah. 1. Memiliki jari-jari atom yang besar dan harga ionisasi yang kecil. 2. Mempunyai kecenderungan teratur daya reduksi yang semakin kuat dari berilium ke barium. 3. Mudah membentuk ion-ion positif. 4. Logam yang tergolong reaktif meskipun kurang reaktif dibandingkan dengan unsur alkali. 5. Jari-jari atom bertambah besar dari Be ke Ba. 6. Energi ionisasi dan keelektronegatifan berkurang dari berilium ke barium. Reaksi-reaksi logam alkali tanah. Yang pertama, reaksi logam alkali tanah dengan air. Berilium tidak bereaksi dengan air, sedangkan logam magnesium bereaksi sangat lambat dan hanya dapat bereaksi dengan air panas. Logam kalsium, strontium, barium, dan radium bereaksi sangat cepat dan dapat bereaksi dengan air dingin. Contohnya sebagai berikut. Kalsium dengan 2H2O sehingga membentuk kalsium hidroksida dan H2. Yang kedua, reaksi logam alkali tanah dengan nitrogen. Logam alkali tanah yang terbakar di udara akan membentuk senyawa oksida dan senyawa nitrida, sehingga nitrogen yang ada di udara bereaksi juga dengan alkali tanah. Contohnya 3 magnesium dan N2 menjadi Mg3N2. Reaksi yang ketiga, reaksi logam alkali tanah dengan halogen. Semua logam alkali tanah bereaksi dengan halogen dengan cepat membentuk garam halida kecuali berilium. Oleh karena daya polarisasi ion Be2+ terhadap pasangan elektron halogen kecuali F-, maka BeCl2 berikatan kovalen, sedangkan alkali tanah yang lain berikatan ion. Contohnya kalsium dengan Cl2 sehingga membentuk kalsium klorida. Reaksi yang keempat, reaksi logam alkali tanah dengan asam. Semua logam alkali tanah bereaksi dengan asam kuat sehingga membentuk garam dan gas hidrogen.
Contohnya kalsium dengan 2 HCl sehingga membentuk kalsium klorida dan H2. Yang terakhir yaitu reaksi logam alkali tanah dengan basa. Salah satu unsur logam alkali tanah yang memiliki sifat amfoter selain dapat bereaksi dengan asam kuat juga dapat bereaksi dengan basa kuat. Contohnya Be dan 2NaOH dan H2O sehingga membentuk Na2BeOH4 dan H4. Kegunaan logam alkali tanah. 1. Magnesium sebagai bahan tahan api, sebagai pembuat struktur ringan seperti pesawat dan konstruksi rudal, sebagai reduktor untuk produksi uranium murni, untuk membuang sulfur dari besi dan baja, untuk membuat plat fotograf, sebagai bahan pasta gigi, untuk obat asam lambung atau MA. Yang kedua, strontium sebagai bahan pembuat TV, sebagai warna merah kembang api dan fluorigun, sebagai bahan pembuatan pasta gigi sensitif. Yang ketiga, berilium untuk memadukan logam agar lebih kuat akan tetapi bermassa lebih ringan, untuk mengontrol reaksi fisi pada reaktor nuklir, sebagai komponen televisi, sebagai logam alloy, sebagai bahan pembuat lampu fluoresen, sebagai bahan pembuat giroskop berbagai alat komputer. Yang keempat, barium untuk membuat lumpur pengeboran, untuk membuat cat, untuk membuat batu bara, untuk membuat ubin, untuk membuat kaca, untuk membuat karet, untuk foton ronsen. Yang kelima, kalsium untuk meningkatkan metabolisme tubuh, berguna untuk tubuh manusia, untuk membuat gips, untuk membuat baking soda, sebagai pengatur pH air limbah, untuk bahan bangunan seperti komponen semen dan cat tembok. Yang keenam, radium sebagai kandungan dalam cat kuku, sebagai sumber alfa, sebagai pengobatan kanker. Dampak negatif unsur logam alkali tanah terhadap kehidupan. A. Berilium. Berilium sangat berbahaya jika terhirup. Menelan berilium tidak pernah dilaporkan menyebabkan efek kepada manusia, karena berilium diserap sangat sedikit oleh perut dan usus. Berilium yang terkena kulit yang mempunyai luka atau terkikis mungkin akan menyebabkan radang. Pemaparan jangka panjang kepada berilium sangat meningkatkan risiko mengidap penyakit kanker dan paru-paru. B. Kalsium. Kekurangan kalsium dapat menyebabkan lesu, banyak keringat, gelisah, sesak nafas, menurunkan daya tahan tubuh, kurang nafsu makan, sembelit, BAB, insomnia, kram kaki dan tangan. C. Strontium. Strontium radioaktif dapat menyebabkan gangguan berbagai tulang dan penyakit termasuk kanker tulang. Magnesium menyebabkan asbestosis atau gejala sesak nafas diikuti ekskresi dahak dan batuk serta pembesaran ujung jari. E. Barium menyebabkan efek samping pada penggunaan radiasi kanker. F. Paparan radium yang berkepanjangan menyebabkan tulang semakin melemah yang memudahkan untuk hancur atau patah. Banyak orang akhirnya menjadi cacat karena tidak dapat menopang berat badan mereka sendiri. Kanker sumsum tulang atau multiple myeloma. Sekian dari video kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.